Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Upacara melempem hari ini, terutama kelas 1, calon siswa tingkat 10. Seharusnya janji pelajar itu harus hafal. Sudah dikasih materi itu kemarin? Belum ya? Nah, nanti itu harus hafal. Baik anak-anak sekalian, pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi rahmat dan sehat sehingga kita bisa mengikuti apel upacara hari Senin sekaligus pembukaan MPLS di sekolah kita tahun pelajaran 2022-2023. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, pertama saya ucapkan selamat datang di kampus kita SMK Negeri 1 Bukaan untuk calon siswa tingkat 10 dari 4 jurusan, kalau nggak salah sejumlah 230-an yang lebih. Yang kedua, selamat datang kembali siswa tingkat 11 dan 12 yang sudah naik tingkat 1 tingkat. Kemarin masih tingkat 10 dan 11, sekarang jadi 11, 12. Dan sudah 3 minggu tidak ada nongol ke sekolah. Kecuali beberapa orang pengurus OSIS yang datang. Perlu Anda ketahui, hari ini adalah sejarah besar bagi sekolah kita, bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Karena mulai sekarang kita sudah boleh tatap muka. Kemarin-kemarin masih PTM. Ada yang belajar di rumah, ada yang belajar di sekolah separuh-separuh dan seterusnya, macam-macam modelnya. Nah, mulai sekarang Kementerian sudah membolehkan kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka penuh 100%, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Minimal jaga jarak dan cuci tangan. Kalau memang masker sudah jengah, kita bermasker karena bernapas susah. Ya, jadi tetap jaga jarak dan cuci tangan. Syukur-syukur masih bermasker. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah kita sudah melaksanakan full day, pembelajaran hari Senin sampai Jumat, yang otomatis kita pulangnya agak sore. Di jadwal kita tersusun jam 4.15 baru pulang. Untuk siswa tingkat 11 dan 12, 2 tahun kemarin kita full day, Senin sampai Jumat, tapi belajar sampai jam 2 atau jam 12. Nah, sekarang kita sudah murni, mulai jam 7.30 sampai jam 4.15. Apa yang harus kita siapkan? Pagi harus sarapan, karena full kita pembelajaran sampai sore hari, imbas sholat asar. Bisa membawa bekal untuk makan siang, karena harus ada makan siang kalau tidak punya uang untuk jajan, karena di belakang kantin sudah kita sediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum kita sudah berubah untuk tingkat 10. Kita memakai kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka sendiri dibagi menjadi 3 jenis atau 3 tahapan. Kita masih memilih tahapan yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar. Kenapa kita milih yang belajar? Karena yang pertama, sekolah PK, pusat keunggulan, itu wajib, maka mereka ngambil yang lebih tinggi posisinya, yang berubah. Nah, kenapa kita nggak ngambil yang berubah? Yang pertama itu tadi, kita bukan sekolah PK. Yang kedua, kurikulum sendiri masih belum sempurna. Kalau kita ikut yang berubah akan susah kita mengikutinya, terutama mata diklat tambahannya. Karena di kurikulum Merdeka ada mata diklat profil pelajar Pancasila yang berdiri sendiri, itu untuk berubah. Yang kedua, program keahlian tidak lagi seperti yang disampaikan tadi. TKRO,
OTKP, tata busana, dan multimedia. Semua berubah. TKRO jadi teknik otomotif. Yang saya tahu pembelajarannya lebih luas daripada TKRO. Pada saat kelas 1, belajar semua tentang teknik otomotif, baik sepeda motor, baik mobil, baik listrik, dan sebagainya. Baru nanti di tingkat 2 dan tingkat 3 baru dijurusan. Untuk OTKP berubah menjadi MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ingat ya, yang OTKP. Rohnya sama, wadahnya saja yang beda. MPLB, bukan luar biasa ya. LB-nya itu layanan bisnis, bukan luar biasa. Yang berikutnya multimedia. Kurikulum multimedia sudah tidak muncul lagi. Yang muncul dekat dengan multimedia adalah DKV, desain komunikasi visual. Di samping itu ada jurusan yang lain, ada game segala macam, setahu saya animasi. Nah, kenapa kita ngambil DKV? Karena itu lebih dekat dengan materi dan alat yang sudah kita punya. Jadi antara multimedia dengan DKV itu kakak adik aja, nggak terlalu jauh. Yang terakhir, tata busana. Nah, tata busana sendiri sekarang nomenklaturnya menjadi busana doang, tidak ada tatanya. Nah, itu tentang perubahan kurikulum kita, anak-anakku sekalian. Yang berikutnya, untuk siswa yang MPLS, saya lihat sudah mulai rapi. 1-2 aja yang belum pakai topi dan dasi. Aturan kita tegakkan dari awal, terutama di potongan rambut. Kalau yang laki-laki rambutnya panjang, sayang dengan rambutnya, dipersilakan untuk pindah ke sekolah. Begitu juga yang perempuan, yang rambutnya berwarna-warni, dipersilakan untuk pindah sekolah. Ada beberapa hal lagi. Yang berikutnya adalah behel. Tahu behel nggak? Tahu ya. Pagar gigi. Nah, untuk yang pakai behel mohon juga dilepas, kecuali itu untuk kesehatan. Tapi kalau untuk kerapian dan sebagainya, kalau sudah rapi ya nggak usah dibeheli lagi. Saya takut nanti kalau ada yang pakai behel satu, yang lain berbehel semua, dan warna-warni behelnya nanti. Itu yang jadi nggak enak dipandang, karena sepatu aja sudah diseragamkan, pakai pantofel semua, baik laki-laki maupun perempuan. Itu mungkin anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tingkat 12 ini kan 11-12 kayaknya belum lengkap ini. Saya hitung sekitar 600-an lebih. Tingkat 10 aja sudah sebaris seperti ini. Padahal sepertiganya saja ini. Berarti tingkat 11 dan 12 banyak yang tidak datang. Nah, padahal di semester ini benar-benar kita mantapkan pembelajaran kita, karena kita bayar utang yang kemarin tuh. Kita bayar hutang karena kompetensi banyak tertinggal kita yang tingkat 11 dan 12. Kita bayar hutang sekarang, baik bapak ibu gurunya juga, karena kita kemarin masih ada pembelajaran di rumah, ada bisa begawe di rumah, WFH. Sekarang tidak ada lagi di absen kita WFH, ada di cabang sama di lingkungan sekolah aja, 2 pilihan saja. Yang jelas kita harus bayar hutang kita selama 2 tahun 3 tahun kemarin COVID. Hutang tapi dipaksa, bukan karena kita. Ya, tingkat 11 dan 12 siap-siap. Untuk yang magang sebentar lagi kita berangkatkan. Berapa orang, berapa kelas? Rencana 4 kelas. Nanti akan dirembuk siapa yang berangkat. Dari 4 program keahlian atau 3 program keahlian yang berangkat. Yang jelas 4 yang berangkat. Untuk antisipasi kekurangan ruangan kelas kita. 3 hari ke depan, hari ini, esok, dan lusa,
tingkat 11-12 harus mulai aktif pembelajaran hari ini bagi kelas, tetapi diputuskan beberapa kelas yang magang tidak dapat kelas dulu untuk pemantapan. Siswa MPLS ditempatkan di 3 lokal di belakang kami, yang lain akan dipersiapkan untuk pembelajaran. Mungkin itu anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan, dan sebelum saya tutup, secara resmi MPLS SMK Negeri 1 Bukaan tahun 2022-2023 saya nyatakan dibuka. Demikian, salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan tadi ya, ada berapa hari Bill? Ada 3 hari. Oke, ada 3 hari. Hari ini, hari Senin, Selasa dan Rabu. Oke, untuk hari ini mungkin kalian sudah disampaikan jadwal kemarin ya, sudah ya? Ya. Untuk materi pertama apa kira-kira? Ada yang tahu? Atau ada yang dapat jadwal kemudian taruh aja di tas, atau dapat jadwal di share di grup kemudian kada tahu apa jadwalnya ngapain aja. Oke. Tidak ada yang tahu kayaknya nih. Oke. Beri semangat Bill kira-kira pertama dulu. Oke, sebelum kita mulai, jadi kita pemanasan dulu mungkin ya Pak. Iya. Oke. Kalau kakak bilang selamat pagi, jawabannya pagi. Oke. Selamat pagi. Pagi. Oke, bagaimana? Sekali lagi? sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Selamat pagi. Oke, itu semangatnya untuk hari ini. Semoga semangat ini itu sampai di hari terakhir ya. Karena kita ada 3 hari, kemudian dari pagi 8.30, bukan 8.30 ya, maaf, jam 7 kalian itu sudah ada di sini. Ya, ingat ya, besok ya. Besok itu jam 7 atau pukul 7 itu sudah ada di sini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan, lihat jadwalnya, nanti dilanjutkan dengan SKJ, kemudian dilanjutkan lagi dengan upacara ya, khusus kelas kalian tingkat 10. Kemudian nanti masuk ke sini lagi, kita lanjut lagi materi. Oke, itu Bill. Oke, kira-kira mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalannya sebelum kita materi, sebelum kami kenalkan pemateri hari ini, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri. Silakan Nabil terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada Bapak Jian. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Azlan Nabil. Kakak berasal dari kelas 11 TKRO 2. Oke, 11 TKRO 2. Biasanya dipanggil Nabil. Iya. Oke, Nabil. Kalau ada yang ingin panggil kakaknya, panggil Nabil ya. Apalagi yang sama jurusan, mungkin ada yang ingin informasi apa kira-kira. Oke, selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jiando Usman, SPD. Saya di sini sebagai guru mata pelajaran sejarah. Nah, jadi itu. Jadi nanti saya akan masuk di kelas pian masing-masing sesuai dengan jadwalnya. Ya, saya guru
mata pelajaran sejarah. Oke? Sebelum kita lanjut acara, Bill, berikutnya kita sudah perkenalan. Selanjutnya kita mau perkenalkan pemateri kita hari ini, biodata beliau. Oke, silakan. Mungkin sebelum memperkenalkan biodata, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan apa sih materi yang akan disampaikan pada hari ini. Oke, silakan. Oke. Materi pada hari ini ialah profil sekolah, profil jurusan dan lingkungannya. Siap. Dan kita lanjutkan akan membacakan materi oleh materi narasumber yang ada di depan kita. Oke, silakan Ibu. Nama lengkap Hajah Nur Hafizah SAG MM. Tempat tanggal lahir Tabalong 7 Mei 1974. Pendidikan S2 Stipan. Jabatan di sekolah guru dan tugas tambahan lokasi bidang humas dan hubungan industri. Oke. Alamat rumah Sungai Rukam 1, Kecamatan Pugaan. Mampu mengajar di sekolah di bidang PAI dan budi pekerti. Hobi beliau adalah membaca buku dan traveling. Oke, itu Ibu bijak ya, hobinya traveling. Nah, yang suka traveling juga, yang pasti tidak ketinggalan hobi baca buku. Oke, tidak panjang lebar lagi, kita langsung saja serahkan kepada Ibu Hajah Nur Hafizah SAG MM. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Mungkin sedikit mengingatkan, waktunya ada 60 menit, 40 menit untuk sesi materi dan 20 menit untuk sesi tanya jawab. Kepada adik-adik semua, siapkan pertanyaan kalian karena kami akan memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ulang ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Terus semangat gitu. Luar biasanya itu SMK loh. Bisa diulang? Belakang ingat. Ada taburing kalau di belakang. Oke, pulang ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, luar biasa untuk anak-anakku sekalian. Siswa baru peserta MPLS ya. Hari ini udah rapi, udah bagus. Rambutnya udah bagus juga. Sudah siap menerima materi? Siap. Oke, ada lagi. Jadi ada lagi. SMK bisa jawabnya ya. Kalau ibu bilang SMK bisa. SMK hebat. SMK aku datang dengan cinta. Bisa? Kalau SMK bisa. SMK hebat. SMK aku datang dengan cinta. Oke, bisa? Diberi semangat dulu nih pagi-pagi nih, diberi vitamin dulu supaya tidak ngantuk nih. SMK? 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 Di belakang masih ngantuk ya? Nanti ya. Nanti mungkin pemateri yang lainnya juga bisa seperti itu. Oke. Hari ini Ibu ngasih materi diberi oleh panitia ya, diamanatkan oleh panitia tentang profil sekolah SMK Negeri 1 Pugaan. Profil, tahu kan profil? Yang punya profil? Nggak tahu di profil? Tahu ya?
Kalau tidak tahu profil susah nanti. Nggak tahu ketika ditanya profilmu apa? Nggak tahu. Jadi alurnya itu biar kenal dulu di SMK Negeri 1 Pugaan ini. Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka. Wah, kalau yang itu semangat. Sebenarnya, ya kan? Paham benar gitu. Oke, yang agak sesak nafas silakan aja dibuka maskernya. Ya, jangan sesak nafas sendiri. Nanti nafasnya ngos-ngosan. Artinya kalau sesak nafas buka aja. Kecuali memang merasa kada nyaman awak, oke. Artinya menjaga diri sendiri dan kawan-kawan di samping. Oke, ini adalah potret dari SMK Negeri 1 Pugaan tempo dulu. Tempo dulu dalam artian belum banyak bangunan seperti saat ini. Ini SMK Negeri 1 Pugaan, sudah tahu alamatnya? Jalan Ahmad Yani, Desa Serokam 1, Kecamatan Pugaan. Kode pos itu. Kode posnya 71554. Dihafal dalam sini. Kalau nanti ada surat yang masuk kemana tujuannya SMK Negeri 1 Pugaan, oh ini alamatnya. Oke. Kalau ini tidak usah berkenalan lagi. Yang akan datang. Terus, siswa yang melakukan tindak pidana dinyatakan bersalah oleh yang berwajib dan dihukum. Ini kalau sudah kriminal hukumnya sudah sampai ke kepolisian, otomatis mohon maaf. Terus lagi, siswa yang terlibat dalam pelecehan seksual, hubungan bebas dan pemerkosaan yang merugikan harga diri dan nama baik sekolah belum masuk umur. Terus, ngerti kalau belum masuk umur? Tugas kalian sekarang belajar menuntut ilmu. Jangan pikiran yang macam-macam, jangan pikiran yang aneh-aneh. Makanya jadi buat tadi HP bisa kami cross check kapanpun kami mau, kami cek isinya. Kalau nanti ketemu konten-konten yang merujuk ke situ, kita buatkan panggilan orang tuamu yang datang. Terus lagi, siswa dinyatakan hamil atau menghamili. Apa bedanya? Bedanya apa hamil dan menghamili? Kalau hamil itu untuk korban, korban. Bisa itu korban. Kalau menghamili itu pelaku. Gimana dapat panggilan itu? Keduanya pelaku jangan banyak, keduanya pelaku. Artinya apa mungkin bisa jadi sama-sama. Ya, kalau hamil itu yang minyak, kalau menghamil itu yang lakian. Sama nakai, mohon maaf, kami kembalikan ke orang tua. Karena itu sudah poinnya langsung 100. Terus lagi, telah menikah, dinikahi atau menikahi. Ada yang punya cita-cita nikah muda? Tunggu tamat dulu, jangan sekarang. Kalau sudah tamat, oke lah, lanjutkan aja kalau sudah tamat. Tapi catatan kalau yang lakian tadi sudah punya pekerjaan. Terus lagi, ini dari catatan lah untuk yang menikah atau dinikahi itu ingati umur sekalian kan belum bisa masuk KUA untuk nikah secara resmi. Ketika nanti kami mendengar ada laporan kalian nikah diam-diam dan itu pun kami terkopi oleh kami. Diam-diam kan ada nikah diam-diam. Terus 5 gitu ya. 3 ya, betul aja ya. Oke. Asal sekolah dari MTSN Neraka Bolong. Gak usah tegang ya, santai aja. Gak usah tegang, santai aja. Oke, sekarang kamu perlihatkan gambar wajah kamu kepada teman-temannya. Ya. Jangan ditertawakan ya, nggak boleh. Kan saya nyuruh pejamkan matanya dan lukis. Saya lihat. Jangan sampai mata kalian itu di luar kepala ya, kan jangan kepala gitu. Matanya, telinganya ke samping, ya, mulutnya ke atas gitu kan.
Tapi masih sinkron, mata pas gitu ya, hidung, telinga, mulut, rambut. Ya, pas saja yang masalah. Menurut kamu gambarmu persis sama atau enggak? Ada? Ya, tidak. Oke, terima kasih telah maju. Karena menurut survei, yang paling ditakutkan itu adalah maju ke. Kalau lakian ini ular wani, apalagi ada bagian samping. Wani. Ya kalau wani berdusta pada takutan ya Allah. Nah, tapi kalau dia berani tepuk tangan untuk si Nur, ambil salah satu hadiah, kita ambil itu. Pilih aja. Ambil. Oh iya. Ambil. Oke. Oh sini nak. Mana lukisanmu nak? Ya. Iya, ya. Namanya siapa? Melda dari Banyualawas. Umurmu berapa tahun? 15 tahun gitu ya. Berapa bersaudara tadi? 2. Kamu anak yang ke? Anak pertama gitu ya. Silakan mau perlihatkan gambar wajahmu kepada teman-temannya. Silakan. Lumayan ya. Ini hasil menjamkan mata ya. Mata, hidung, lengkap semuanya aman. Berarti dia manusia lengkap, sempurna gitu ya. Oke, terima kasih pada Melda aja namanya ya. Kamu jurusan? Busana. Silahkan ambil akuanya dan silahkan tutup. Tepuk tangan untuk Melda. 15. Dilanjutkan jam 14.00 atau jam 2 itu eskul pramuka sampai jam sampai jam 17.00, berarti jam 5 ya. Nah, pramuka wajib karena ada nilai di rapor ya. Pramuka wajib bagi kelas 10 dan nyatakan kalau panggilan nyampe kayak di SMP, kayak di Sanawiyah, begitu turun Bandung kada, lah, oke? Itu waktu pembelajaran. Nah, adapun mata pelajaran beda sekali dengan Sanawiyah, SMP dengan SMK. Gimana yang membedakan? Di jurusan. Di sini ada produktif. Ya. Kalau produktif, beda jurusan, beda juga namanya. Ya. Kalau MPLB itu manajemen perkantoran layanan bisnis. Saya sendiri yang mengajar di produktif. Ya, itu ada macam-macam mata pelajarannya. Jumlahnya 48 mapel mata pelajaran yang harus kamu pelajari nantinya, ya. Baik adaptif, normatif, dan produktif. Itu 48 mapelnya. Nah, adapun yang produktif kelas 10 ini cuma kompetensi dasar perkantoran. Jadi ingin menjadi sekretaris itu apa saja yang dipelajari. Sama juga dengan teknik otomotif. Teknik otomotif, dasar-dasar mesin itu dipelajari. Ya, semua. DAP sama, dasar-dasar audiovisual itu belajar juga. Busana sama juga, dasar-dasar pembuatan busana itu 12 jam pelajaran. Itu kalau dihitung dengan hari kan cukup sehari, diulah 2 hari belajar produktifnya itu, ya. 12 jam produktif di kelas 10. Siapa yang tolak? Siap. Siap kada siap, kami tetap memberikan apa yang kami sampaikan nanti. Ya, karena itu sudah kurikulum. Apa kurikulumnya? Mungkin sudah disampaikan tadi pagi kepala sekolah, yaitu kurikulum Merdeka Belajar.